Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratendra Rajamila dari kelas 11 TKJJ. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang NAT, di mana NAT ini nanti kombinasikan dengan default root dan biasanya dilakukan untuk menghubungkan jaringan ke internet. Ketika kita melakukan routing ke internet, tidak bisa menggunakan semua network yang ada di internet. Jadi kita menggunakan default root ini. NAT ini adalah akronim dari Network Address Translation atau dikenal dengan IP public. Jadi jaringan lokal kita berupa IP private nanti ditranslasikan ke menjadi IP public oleh si NAT ini. Tujuannya agar klien dapat mengakses domain maupun web servernya, dapat ya mengakses ini. Seperti kita lihat di topologi, nanti dengan jaringan NAT ini kita bisa memberikan akses si klien ke domain yang kita buat. Saya buat di sini yaitu Google.com dan www.google.com. Di sini ada router ISP dan di sini ada router kita. Di sini ada server. Oke. Pertama kita akan konfigurasi dulu di router ISP. CLI kanu enable configure. Hostname-nya saya akan beri router ISP. Lalu kita akan konfigurasi IP-nya. Di in no, jangan lupa no shutdown. Nah, IP-nya yang akan kita masukkan tuh yang ini ya dulu, di no/no, yaitu 20.20.28.1 spasi 255.255.255.252. Ini subnet masnya ya, dari prefix 30 karena kita di sini memakai prefix 30 ya nih. Oke, enter, exit dulu. Lalu kita in no/1 shutdown. IP-nya yang kita masukkan adalah yang ini ya. Address 8.8.8.1 spasi 255.255.255.0. Di sini kita pakai prefix 24 ya. Oke. Exit. Selanjutnya kita ke servernya ini. Nah, di desktop. Nah, ini IP-nya kita masukkan IP si servernya ini. 8.8.8.8 subnetnya 255.255.255.0. Lalu default root-nya yaitu mengarah ke interface 1 ya, 0/1 di ISP, berarti yang ini. 8.8.8.1. Oke. Selanjutnya kita ke service. Nah, di HTTP ini pastikan HTTP dan HTTPS-nya on. Lalu kita tambahkan domainnya. Saya tadi kasihkan Google.com. Masukkan addressnya yaitu 8.8.8.8. Kita add. Lalu www.google.com. Dan addressnya juga. Lalu selanjutnya domain router
google.com. Ini addressnya 8.8.8.1. Nah, DNS service-nya ini kita on kan, jangan lupa ya. Selanjutnya kita ke router kita, CLI, enable, itu terminal. Nah, ini karena routernya punya kita, jadi hostname-nya saya beri router nama saya ya. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan IP-nya in //no. Ini yang di sini ya. Nah, berarti ini IP-nya. Dua puluh titik 20.28.2 spasi 255.255.255. Oke, kita exit dulu. Lalu di FA0/1 berarti yang mengarah ke sini ya, ke klien. Berarti IP-nya yang ini. In FA0/1 shutdown IP addressnya 192.168.28.254 spasi 255.255.255.0. Oke, kita exit. Nah, sekarang coba kita ping ke FA0/no yang di ISP ini, yang ini ya, yang berhadapan. Tuh ping 20.20.28.1. Nah, sukses ya. Sekarang coba kita ping ke FA0/1 yang di ESP ini. Ping 8.8.8.1. Nah, suksesnya rate-nya 0% ya. Itu tidak bisa karena kita belum membuat default root-nya. Cara membuat default root yaitu IP root 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi masukkan IP dari FA0/0 yang di ISP ini 20.20.28.1. Nah, coba kita ping. Nah, akan berhasil ya. Selanjutnya coba kita ping ke 8.8.8 ya. Ya, berhasil juga ya. Sekarang kita ping coba ke Google.com. Nah, masih translating ya. Karena kita belum juga memasukkan IP DNS ke dalam router kita ini. Makanya dia tidak bisa. Nah, jika sudah begini, kita tekan Ctrl Shift 6. Nah, oke. Kita akan masukkan DNS-nya. Kita ketik IP name server. Lalu masukkan IP-nya 8.8 IP domain up. Nah, sekarang kita coba ping. Nah, berhasil ya, karena kita sudah memasukkan IP DNS-nya. Nah, di klien ini, agar kita mengkonfigurasi IP-nya tidak secara statik atau manual ya, dimasukkan satu-satu. Saya akan buat di sini secara dinamis atau otomatis ya. Caranya di router kita ini kita konfigurasi, kita buat DHCP-nya dulu. Kita ketikkan IP
DHCP full, kita kasih nama DHCP server. Lalu kita masukkan networknya, yaitu yang di interface FA0/0 FA0/1 yang di router kita ini, berarti yang ini ya, networknya ya, yang ini 192.168.28.0 spasi 255.255.255. Selanjutnya kita masukkan default. Nah, ini IP-nya kita masukkan adalah di FA0/1 yang di router kita, berarti yang ini ya. 192.168.28.254. Selanjutnya DNS servernya itu tadi 8.8.8.8. Kita exit dulu ya. Nah, selanjutnya baru kita masukkan IP DHCP excluded addressnya yaitu yang di router kita FA0/1 192.168.28.254. Nah, sekarang kita coba di klien. Nah, di sini kan pengaturannya masih statik ya di desktop. Sekarang kita ubah ke DHCP. Nah, kan langsung mendapat IP secara otomatis. Sekarang kita coba di laptop sini. Nah, IP-nya sudah muncul ya. Sekarang coba kita ping ke routernya dulu ya, di FA0/0 FA0/1 192.168.28.254. Oke, kita berhasil ngeping ya. Coba kita ping ke ISP sini di 0/0. Ping 20.20.28.1. Nah, ini tidak bisa ya. Nah, akan request timeout karena kita belum membuat jaringan, belum membuat NAT-nya di router kita sini. Caranya kita buat seperti ini. Kita buat akses listnya dulu ya. Kan akses list 1 permit 192.168.28.0 spasi 0.0.0.255. Nah, 250.0.0.255 ini kebalikan dari prefix 24 yang kita pakai di FA0/1 yang di router kita ya. Jadi ini kebalikannya gitu. Enter. Oh, ini ada kesalahannya. Oh, ini strip ya. Nah, baru mau. Sekarang kita buat NAT-nya, yaitu IP NAT inside search is 1 interface-nya FA0/0 overflow. Oke, ini ada kesalahan juga ya. Sebentar. IP not inside source.
Oh, ini interface-nya kita ketinggalan ya. Nah gini. Oke, bermaaf. Sekarang kita akan menentukan interface yang keluar dan ke dalam atau inside dan outside-nya. Jadi interface outside-nya yang ini ya, di FA/no yang menuju ISP. Sementara interface inside-nya yaitu yang menuju ke klien ini, berarti di FA/1. Nah di sini kita in FA/no IP not outside. Exit dulu ya. Nah, selanjutnya in FA/1 IP not inside. Oke, kita exit. Oke, karena kita sudah buat notnya, coba kita ping lagi ya. Nah di sini ping 20.20.28.1. Nah bisa ya, karena kita sudah buat notnya tadi. Coba kita ping ke 8.8.8.8. Oke, bisa juga. Coba ping ke 8.8.8.1. Oke, bisa juga. Coba kita ping ke Google.com. Oke, bisa juga ya. Nah, di sini jika kita ingin menyimpan konfigurasi kita bisa ketikkan do write, atau misalkan kita tidak di global configuration akan seperti ini, kita bisa ketikkan write saja. Nah oke, maka akan tersimpannya. Oke, sekian dulu materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.